Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana telah memberikan kita kesehatan pada hari ini, dan semoga kita dilancarkan segala urusannya, dan semoga urusan kita lakukan adalah urusan yang mana Allah ridhoi, dan semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita, selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dia berada di sisi atau di surga terbaiknya Allah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM saya 1201650. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Syariah, kelas AKS 3B. Dosen pengampu untuk mata kuliah saya yaitu adalah Bapak Adi Mursalin, SE, MM, CPH, CM. Materi yang akan saya bawakan atau saya jelaskan pada hari ini adalah pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Tujuan utama perusahaan adalah menciptakan pelanggan sehingga mereka akan menghadapi banyak pilihan produk, merek, dan harga. Dalam ini perlu diyakinkan bahwa setiap pelanggan akan memperhatikan tawaran mana yang akan memberikan nilai paling besar. Pelanggan akan bisa mendapatkan nilai maksimal yang dibatasi oleh biaya pencarian, pengetahuan, dan mobilitas, dan pendapatan. Pelanggan adalah seseorang yang melakukan pembelian secara berulang-ulang, dan juga pelanggan dapat berupa individu maupun lembaga yang menjadi anggota dari sebuah kegiatan komersial yang biasanya dibuktikan dengan kartu anggota atau tanpa membayar keanggotaan. Kartu anggota yaitu membership. Dalam arti luas, pelanggan diartikan sebagai semua pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan suatu bisnis atau semua pihak yang berkaitan dengan proses produksi. Pihak-pihak tersebut antara lain supplier, bahan baku, penyandang dana atau pemilik perusahaan, kreditor, investor, perbankan, dan lain-lain, distributor, agen perusahaan, penyalur, para pekerja, pesaing, dan pembelian produk dan atau jasa. Nilai pelanggan merupakan kombinasi kualitas, pelayanan, dan harga dari suatu penawaran. Nilai terhantar dan pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai bagi pelanggan dan jumlah biaya dari pelanggan. Nilai pelanggan bersumber dari benefit ekonomi, benefit pelanggan, dan benefit emosional. Benefit ekonomi bersumber dari keunggulan harga dan biaya selain harga. Pembelian seperti biaya akuisisi, pengumuman pemilikan, biaya akuisisi, penggunaan kepemilikan, pemeliharaan, perbaikan, dan pembuangan. Benefit pelanggan bersumber dari penampilan produk, layanan, dan reputasi. Sementara itu, benefit emosional adalah keunggulan produk dalam memenuhi kebutuhan emosional pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis, tipe kepribadian pelanggan, dan nilai personal pelanggan. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa surah yang berkaitan. Di antaranya yang pertama itu adalah Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 194 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala zunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis
samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina azabannar. Ya, artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau mencipta, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dan azab neraka, dari azab neraka. Kandungan dari ayat tersebut jelaskan bahwa kita harus selalu mengingat Allah, dan juga kita harus menjauhi segala larangan Allah, karena Allah adalah yang maha mengetahui, maha melindungi, dan maha di atas segalanya. Berkaitan dengan pelanggan, kita juga harus kita kan berdiri, duduk, atau keadaan berbaring dan memikirkan. Kita juga harus memikirkan nilai-nilai, dan berkaitan dengan ini harus berdasarkan pemikiran yang baik. Kita harus pikir dengan teliti, harus secara mendalam, dan juga memahami atau mencari hal-hal yang memang kita perlukan, dan juga tidak melanggar dari ketentuan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin uzrijat linnasi ta'muruna bi'ul ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksuruhumul fasiqun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 110. Berdasarkan ayat tersebut, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah harus memiliki sifat amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Semakin tinggi nilai iman dan amal saleh seseorang, semakin mulia pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, manusia harus senantiasa menciptakan hal-hal terbaik dalam hidupnya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan akan dinilai sebagai amal saleh. Sekecil apapun berkaitan dengan hal ini, kita harus memiliki sifat yang baik, jujur, dan juga dapat dipercaya. Allah akan memberikan balasan atau berkah dari apapun yang kita kerjakan jika hal itu benar dan juga tidak melanggar ketentuan hadis dan juga Al-Quran. Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Zalzalah surah ke-99 ayat 7 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Nah, dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebesar apapun hal baik yang kita lakukan, sebesar apapun pahala yang kita lakukan, sebesar apapun bantuan yang kita berikan, maka Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Berkaitan dengan hal ini, kepada materi hari ini sangat berkaitan. Kita harus melakukan loyalitas dan kepuasan atau pembangunan nilai dalam pelanggan, atau dalam segala hal yang kita lakukan harus sesuai, dan nilai itu memang harus dibangun dan sesuai dengan ketentuan hadis dan Al-Quran agar kita melakukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi kita sudah membahas tentang pengertian nilai pelanggan, pengertian pelanggan. Kita juga tahu juga apa sih itu loyalitas. Loyalitas pengertiannya itu adalah jika untuk mudah dipahami, itu sering banget kita sebut dalam kehidupan sehari-hari. Loyalitas itu adalah satu di mana kita memberikan atau dalam hal ini untuk memberikan loyalitas ke pelanggan ya, memberikan loyalitas seperti kayak contohnya seperti kita memberikan diskon kepada pelanggan, kita memberikan pengurangan harga pada pelanggan yang sudah banyak belanja di tempat kita, atau pelanggan-pelanggan yang mana memborong banyak barang-barang yang kita jual gitu. Kita harus loyal kepada mereka, contohnya memberikan bukan hanya diskon, kita membuatkan kayak grand prize gitu kan di acara atau di perusahaan kita, nanti akan meningkatkan minat para pelanggan. Oh, ternyata di perusahaan ini loyal sekali ya. Contohnya itu memberikan apresiasi ya. Loyalitas kayak memberikan apresiasi atau memberikan suatu balasan dari para pelanggan yang sudah belanja kepada perusahaan kita. Nah, untuk kepuasan pelanggan, kita harus berikan kepuasan, terutama itu dalam bahan dari yang apa yang kita jual nanti. Contoh kayak baju, kita harus buat bahan baju yang bagus, berkualitas, dan memang sesuai dengan apa yang pelanggan mau. Dan juga kita harus bisa menarik perhatian pelanggan sehingga merasa terpuaskan. Contohnya kita harus menjelaskan kepada pelanggan secara baik, ramah, tamah, dengan murahnya senyum, dengan sabar, sehingga pelanggan akan merasa nyaman dan puas belanja di tempat kita dan akan kembali lagi. Bukan hanya surah-surah tadi, surah yang lainnya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut itu adalah Quran surah An-Nahl surah An-Nahl surah ke-16 ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuna ummahatikum la ta'lamuna say'an wa ja'ala lakum sam'a wa absara wa af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut bumi dalam keadaan dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-78. Secara nilai berkaitan dengan hal ini berkaitan dengan etika. Kandungan ayat tersebut mengatakan bahwa kita harus mengetahui, memberikan terus bersabar, memberikan pengetahuan atau menjelaskan sesuatu kepada seseorang
atau kita juga harus mendengarkan apa sih kemauan dari seseorang. Nah, berkaitan dengan loyalitas, nilai, dan juga kepuasan pelanggan, kita juga harus memberikan nilai dari suatu produk atau barang kita, itu harga ya. Harga dari barang kita dan juga harus sesuai. Nah, di situ juga namanya loyalitas. Kita juga harus memberikan loyalitas dong buat pelanggan-pelanggan kita yang memang udah selalu support kita, atau memang pelanggan lama kita, ataupun pelanggan-pelanggan segalanya, dengan cara memberikan diskon. Dan kepuasan pelanggan, kita harus menjelaskan produk-produk apa sih yang akan mereka cari. Contohnya mereka mau produk ini, nah kita jelaskan dong keunggulan dari produk-produk ini atau produk-produk yang lain. Kita juga harus ramah dan mendengarkan apa sih kemauan dari pelanggan-pelanggan kita. Nah, itu berkaitan dengan surah ini. Selanjutnya adalah Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 23 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahum haba'am mansura. Artinya, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, dari Quran surah Al-Furqan ayat ke-23 ini, kandungannya adalah bahwa Allah akan memperlihatkan segala amal yang akan memperlihatkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Walaupun itu disembunyikan atau kita sembunyikan dari seseorang, pasti suatu saat akan terlihat, dan Allah pasti akan memperlihatkannya di waktu yang tepat dan memang sudah ditakdirkannya. Lalu hal tersebut bagaikan debu yang berterbangan, yang mana seperti kita tahu kan, kalau ada debu yang berterbangan ya kayak ya udah gitu. Kayak ya udahlah debu gitu kan. Jadi kita nggak terlalu memperdulikan, ya udah sekali lihat itu aja gitu, nggak akan selamanya. Nah, berkaitan dengan loyalitas itu juga kita harus melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Kita harus menjalankan produk, memberikan nilai yang bagus, dan juga memberikan kepuasan kepada pelanggan, sehingga pelanggan itu akan merasakan terkesan dengan perusahaan kita atau tempat-tempat kita kerja atau produk-produk yang kita tawarkan, sehingga akan menjadi besok-besok kalau kayak gini aku mau belanja di sini lagi, di sini tuh murah, ramah, baik, dan juga sangat bagus sekali kualitas dari produk tersebut gitu. Tapi kan bagaikan debu yang berterbangan. Tapi jika kita melakukan hal yang salah, tidak sesuai dengan kepuasan pelanggan, tidak adanya nilai yang bagus, terus tidak adanya loyalitas kepada pelanggan kita, maka mereka akan pergi ke debu. Hari ini mereka datang, tapi karena mereka tidak puas, sudah, aku tidak mau datang ke tempat ini lagi. Bahkan mereka akan melupakan hal tersebut, sehingga akan mendapatkan dampak yang sangat besar bagi perusahaan ataupun yang lainnya. Manfaat dari loyalitas pelanggan itu memiliki prospek lebih besar, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang percaya kepada kita. Yang selanjutnya, perusahaan senior mendapatkan keuntungan. Pelanggan lama memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan, dan pelanggan lama akan berusaha membela perusahaan dan mempromosikan perusahaan atau usaha yang kita lakukan. Itu manfaat dari loyalitas pelanggan. Saya dapatkan hal ini tuh dengan saya menonton salah satu video dari para presentator tentang materi hari ini. Kesimpulannya itu adalah kesimpulan dari materi yang saya tonton itu adalah bahwa kepuasan pelanggan, loyalitas, dan juga kepuasan pelanggan, nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan itu sangat penting dalam perusahaan, dalam melakukan suatu usaha, karena ini sangat berpengaruh bagi perkembangan usaha dan juga akan berdampak besar kepada
bidang pada perusahaan kita, terutama dalam mempromosikan barang yang akan kita buat. Bukan hanya itu saja, salah satu yang saya baca atau saya temukan itu di artikel kajian pustaka. Judulnya itu tentang nilai pelanggan, pengertian, manfaat, dimensi, dan strategis. Di sini nilai pelanggan merupakan penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Nilai pelanggan adalah trade-off antara persepsi pelanggan dengan terhadap kualitas atau manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkan. Yang sebelumnya itu kan berkaitan dengan namanya loyalitas nih. Kita tadi sebelumnya membahas tentang yang namanya loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah untuk memperjelas ya, loyalitas pelanggan itu ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Itu namanya loyalitas pelanggan. Mengenai loyalitas pelanggan tadi juga terdapat ada faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan itu perhatian, kepercayaan seperti saya bilang, perlindungan dan juga kepuasan akumulatif. Bukan hanya itu saja, karakteristik loyalitas pelanggan itu pembelian secara teratur, pelanggan mau membeli aneka ragam produk lain yang ditawarkan, pelanggan bersedia merekomendasikan produk kepada temannya, pelanggan tidak mudah beralih ke produk jasa pesaing. Kesimpulannya sudah saya jelaskan tadi kan. Nah, selanjutnya yang itu kan berikut beberapa definisi pengertian nilai pelanggan dari beberapa sumber. Saya sebut salah satunya ya, karena itu banyak banget sih. Menurut Butch dan Goldstein 1996, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Nah, itu menurut pendapat pengertian dari para ahli. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat nilai pelanggan. Manfaat nilai pelanggan itu menurut Coulter and Armstrong 2008 terdapat 4 manfaat yang diperoleh dalam menciptakan nilai pelanggan, yaitu menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Yang kedua yaitu adalah menumbuhkan pasangan pasar. Yang ketiga itu membantu ekuitas pelanggan. Yang keempat itu adalah membangun hubungan dengan pelanggan yang tepat. Dimensi nilai pelanggan menurut Coulter dan Keller 2009, nilai pelanggan diperoleh dari selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang ia berikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Terdapat beberapa dimensi nilai pelanggan itu. Yang pertama itu adalah nilai produk. Nilai produk adalah evaluasi mengenai seberapa besar keuntungan yang dapat dinikmati oleh pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh konsumen. Yang kedua, nilai pelayanan. Nilai pelayanan adalah nilai yang membedakan suatu produk dengan produk pesaingnya. Yang ketiga itu ada nilai personil. Nilai personil adalah ukuran kemampuan dan keahlian karyawan. Yang keempat, nilai citra. Nilai citra adalah nilai yang didapatkan dari persepsi pelanggan terhadap keseluruhan komponen yang menghasilkan reputasi perusahaan. Yang
5 itu harga moneter. Harga moneter adalah uang yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Yang keenam itu adalah biaya waktu. Biaya waktu adalah besarnya waktu yang dihabiskan oleh pelanggan ketika belanja suatu produk. Yang selanjutnya itu adalah biaya fisik. Biaya fisik adalah besarnya tenaga yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja di suatu produk. Yang kedelapan adalah biaya fisikis. Biaya fisikis adalah biaya berupa rasa kesal atau senang selama proses memperoleh pelayanan atau mengonsumsi produk. Sedangkan menurut Tjibto terdapat 4 dimensi yang membentuk nilai pelanggan, yaitu adalah emotional value, social value, quality atau performance value, 4 price atau value of money. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai kepuasan pelanggan itu diukur dari banyak hal. Pentingnya nilai pelanggan atau nilai kepuasan pelanggan itu akan sangat mempengaruhi perusahaan dan juga akan berdampak sangat baik. Hal ini juga bisa berupa fisik ataupun non-fisik. Inilah mengapa hal ini tuh sangat penting dalam melakukan pemasaran di suatu perusahaan atau produk-produk yang lain. Salah satu artikel yang saya baca itu dari artikel Hikmah Indra Saraswati. Kesimpulannya itu, jika produsen ingin menarik pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama, mereka harus menghasilkan produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan, produk yang menawarkan nilai tambah bagi pelanggan, dan produk yang berkualitas tinggi tetapi harga murah. Melalui inovasi produk, melakukan lebih baik dari yang lain. Jika perusahaan dapat melakukan lebih baik dari yang lain, perusahaan akan mendapatkan pengembalian yang tinggi di masa depan, seperti keuntungan yang tinggi, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan pangsa pasar yang lebih tinggi. Dan tulisan pangsa pasar yang lebih tinggi, dan akan meningkatkan nilai jual dari barang yang akan kita produksi, dan juga akan meningkatkan pengetahuan para masyarakat tentang produk-produk yang kita jual dalam suatu perusahaan. Baik, hanya ini saja materi yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.